Mutiara Hitam, Jilid 11 bagian 4. Agak lega hati Song Goat mendengar keterangan Qiang Liong. Ternyata ia tidak menolong orang jahat, bahkan menolong bekas lawan kaum sesat. Juga kini ia tahu bahwa Po Leng In mencinta pemuda ini dan mengorbankan nyawa, mengkhianati guru sendiri. Ah, Po Leng In lebih bahagia daripada aku, pikirnya duka. Orang sesat macam dia saja mempunyai kekasih yang patut dicinta dan dibela dengan pengorbanan nyawa. Akan kucoba dan agaknya sebagian besar tergantung daripada sinkang di tubuhmu sendiri. Obat-obatku ini harus dicampur dengan air panas dan kau harus merendam diri dalam air panas itu, lebih panas lebih baik kiranya. Akan tetapi, kalau sifat sinkangmu berlawanan, mungkin akan berbahaya. Bolehkah aku mengetahui siapa gurumu agar aku dapat mengira-ngira tentang hawa sakti di tubuhmu? Kalau bukan engkau yang tanya, Nona, aku segan mengaku. Akan tetapi karena kau penolongku dan keterangan ini mungkin berguna, ketahuilah bahwa Suhu adalah Kim Xiao Eng. Suling emas. Song Goat memandang dengan mata terbelalak, kemudian ia memandang pakaian yang membungkus tubuh Qiang Liong. Dan kau, jadi kau adalah Qiang Kongcu yang terkenal itu? Kini wajah Qiang Liong yang menjadi merah. Ah, kau berlebihan, Nona. Nona, ayahmu Song Qianwei barulah nama yang terkenal. Aku Qiang Liong hanya seorang yang pada saat ini menggantungkan nyawa kepadamu. Mau tak mau Song Goat tersenyum. Jantungnya berdebar aneh. Kiranya pemuda yang disangkanya pemuda sesat adalah Qiang Kongcu yang menjadi buah bibir dunia persilatan, murid tunggal pendekar sakti suling emas. Bukan hanya dunia persilatan yang membicarakan sepak terjang pemuda perkasa ini, juga gadis-gadis banyak yang menyebut-nyebut namanya dengan wajah berseri-seri dan senyum dikulum. Kalau begitu aku boleh 2 kali menarik napas lega. Qiang Liong adalah seorang pemuda yang wataknya romantis. Pandai sekali ia bergaul dengan wanita. Agaknya watak ini ia dapatkan dari ibunya. Kini melihat betapa nona penolongnya sudah tidak kelihatan galak dan ketus, ia tersenyum dan mendapatkan kembali kelincahannya. Wah, penarikan napas lega seorang gadis sehebat engkau tentu ada alasannya yang amat kuat. Bolehkah aku mengetahui alasannya, Nona Song? Kini gadis itu pun tersenyum. Berhadapan dengan Qiang Liong yang pandai bicara dan jenaka, timbul pula kegembiraannya. Tentu saja boleh, memang bukan hal yang perlu dirahasiakan. Pertama, dengan kepandaianmu tentu saja engkau akan dapat mengatasi cara pengobatan ini dan tentu hawa beracun yang mengeram di tubuhmu dapat diusir dalam waktu singkat. Kedua, aku tidak perlu khawatir lagi karena ternyata kau bukan seorang pemuda sesat seperti yang tadinya kusangka. Aduh, hal yang pertama itu membuat aku menjadi besar kepala karena kau puji-puji. Akan tetapi hal kedua membuat aku amat tidak enak hati, Nona. Kenapa kau mengira aku seorang sesat? Merah wajah Song Goat teringat akan keadaan pemuda ini dan Po Leng In yang berhadapan dalam keadaan telanjang bulat. Karena kau dan wanita murid Siang Mo Sinni itu. Qiang Liong menepuk kepalanya. Benar juga, tentu saja kau akan menganggap begitu. Memang Leng In yang berusaha menyembuhkan aku secara itu. Dia adalah murid Siang Mo Sinni dan aku terluka oleh pukulan gurunya, maka ia berusaha menyembuhkan aku dengan cara gurunya pula. Pada saat itu, si gendut, pemilik kedai muncul dan seperti laga seorang prajurit ia berkata, perapian dan air sudah siap. Song Goat mengangguk, dan ketika si gendut itu pergi lagi, ia berkata kepada Qiang Liong. Qiang Kongcu, maafkan aku. Cara pengobatan ayahku mengharuskan engkau berendam di air sepanas-panasnya dicampur daun-daun obat ini. Silakan kau masuk dulu ke dapur membuka pakaian dan merendamkan diri di dalam air di atas perapian. Nanti aku menyusulmu setelah kau siap. Suruh saja paman gendut itu memberi kabar kepadaku. Setelah Qiang Liong keluar dari kamar itu pergi ke dapur. Song Goat lalu memasukkan daun-daun obat ke dalam tekoan atau cerek teh. Dari situ ia dapat mendengar suara Qiang Liong yang halus dan tenang diseling seruan heran pemilik kedai. Song Goat tersenyum geli. Tentu saja bagi pemilik kedai yang belum melihat cara pengobatan seperti ini, apa yang akan mereka lakukan ini amat mengejutkan dan mengherankan. Akan tetapi ia yakin betul bahwa hanya inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Qiang Liong daripada pengaruh hawa beracun yang mengotori darah itu. Menurut ajaran ayahnya, semua pukulan yang mengandung hawa beracun dan selalu menjadi sumber kelihayan kaum sesat, jika pukulan itu meracuni darah, maka tentu didasari hawa pukulan yang bersifat dingin. Tok Hiat Hoat Lek, pukulan Siang Mo Sinni yang melukai Qiang Liong ini pun seperti dinyatakan namanya, meracuni darah dan betapapun hebatnya,
jelas didasari pukulan dingin karena hanya hawa dingin saja yang dapat meracuni darah. Terdengar langkah kaki berat dan pemilik kedai sudah muncul pula di pintu, matanya melotot lebar dan wajahnya merah sekali. Siokia atau Nona, apakah yang akan Nona lakukan? Mau, rebus dia. Kau diam dan jangan mencampuri urusan kami, Song Goat menegur kesal. Percuma saja menerangkan kepada orang yang sama sekali tidak mengerti. Apakah Kongcu atau Tuan Muda sudah siap? Sudah, dan api sudah saya nyalakan. Si gendut itu menggerakkan pundak menyatakan rasa ngerinya. Tanpa banyak cakap lagi Song Goat lalu membawa tekoan memasuki dapur diikuti oleh si gendut yang mengeluarkan suara seperti ayam biang memanggil anaknya dengan bibirnya yang tebal memberengut. Qiang Liong sudah duduk bersila di dalam tahang penuh air itu, tergantung di atas perapian yang mulai menyala apinya. Air dalam tahang hampir penuh, meredam tubuh pemuda yang duduk bersila itu sampai atas pinggang. Untuk menjaga agar gadis penolongnya tidak merasa jengah, ia sengaja duduk membelakangi meja, menghadap ke jendela dapur. Topi pelajar masih menutupi kepalanya, akan tetapi bagian tubuh lain semua telanjang bulat. Tubuh bagian atas tampak berkulit putih bersih dan berisi otot-otot kekal. Qiang Kongcu, kalau terlalu panas harap katakan agar aku dapat mengecilkan apinya atau memadamkan sama sekali, kata gadis itu sambil mengisi tekoan dengan air dan menaruhnya pula di atas api. Qiang Liong hanya mengangguk dan berkata lirih, sama sekali tidak panas, boleh kau besarkan apinya. Dengan tongkat pengorek api, Song Goat membuka-buka arang dan kayu di perapian dan makin besarlah nyala api. Tak lama kemudian tekoan yang isinya daun obat dan sedikit air itu mendidih, maka dituangkanlah isi tekoan ke dalam tahang air. Api makin membesar dan hawa di dapur mulai panas, air di dalam tahang pun makin lama makin mendekati mendidih. Makin lama sepasang mata tukang kedai makin melebar pula, kemudian ia tak dapat menahan perasaannya lagi dan berseru, Nona, sungguh mati. Kalau Nona hendak merebus daging manusia, saya tidak mau ikut campur. Saya bukan tukang masak orang, bukan pembunuh. Ia hampir berteriak-teriak saking tegang dan ngerinya. Air di tahang sudah mulai mendidih, uap mengepul dari seluruh tubuh Qiang Liong. Dengan hati penuh ketegangan dan kegirangan Song Goat melihat betapa air di tahang itu sudah mulai berubah warnanya, tidak sebening tadi. Maka ia menjadi gemas sekali melihat sikap si gendut itu dan mendengar teriakannya. Diam dan keluarlah dari dapur ini. Kalau tidak, kau pun akan kurebus hidup-hidup. Muka si gendut menjadi pucat, matanya terbelalak dan bagaikan seekor anjing digebuk ia lalu berlari keluar dari dapur itu, kedua tangan memegangi kepalanya. Song Goat tersenyum geli, lalu berkata halus dari belakang punggung Qiang Liong, Qiang Kongcu, agaknya berhasil usaha kita. Qiang Liong mengangguk, syukurlah, dan makin besar terima kasihku kepadamu, Nona Song. Tak perlu berterima kasih kepadaku, Kongcu. Lebih tepat kau berterima kasih kepada gurumu yang telah menurunkan ilmu yang hebat kepadamu sehingga sinkangmu begini kuat menahan panasnya air mendidih. Apakah tidak terlalu panas? Tidak, boleh kau tambah apinya agar lebih panas. Bukankah kau bilang tadi lebih panas lebih baik? Betul, makin panas makin cepat hawa beracun dibersihkan. Kalau begitu, lekas besarkan apinya, Nona. Tidak enak terlalu lama begini, dianggap babi rebus oleh tukang kedai. Song Goat tersenyum dan dari belakang ia memandang kagum. Bukan main, dia sendiri biarpun akan dapat bertahan dalam air mendidih, namun harus ia kerahkan seluruh elwekangnya, menggunakan hawa sinkang di tubuh melawan panas, dan untuk ini tentu saja ia tidak sanggup untuk bicara. Akan tetapi pemuda ini tidak hanya menyuruh besarkan api, malah masih dapat enak-enak bicara dan berkelakar. Pemuda hebat. Sementara itu, pemilik kedai yang gendut dan merasa amat gelisah itu tak dapat menahan hatinya lagi dan bahkan tidak berani berada di dalam kedainya. Ia keluar dan sebentar saja banyak kenalan dan langganannya datang bertanya. Saking tak dapat menahan kegelisahannya, ia menceritakan kejadian aneh di dalam dapur kedainya dan ramailah mereka bercakap-cakap dan berbisik-bisik di luar kedai. Ibu-ibu yang mendengar bahwa ada orang merebus daging manusia, menjadi pucat dan berlarilah mereka ketakutan mencari anak-anak masing-masing, melarang mereka bermain di luar rumah, dan menyembunyikan mereka ke dalam kamar. Setan pemakan daging manusia tentu lebih suka akan anak-anak yang dagingnya masih lunak. Tentu dia perempuan siluman rase, bisik seorang kakek sambil mengangguk-anggukkan kepala penuh keyakinan. Tapi, Kongcu itu menurut saja direbus, kata si gendut pemilik kedai. Kau tahu apa? Siluman rase tentu saja pandai ilmu hitam. Sekali senyum dan sekali kerling,
laki-laki akan terpikat dan disuruh apapun juga takkan membantah, kata pula si kakek yang tahu segala. Memang dia cantik sekali, cantik jelita dan muda dan galak. Wah, tak salah lagi. Tentu siluman rase, pandai memikat hati pria, suka makan daging manusia. Ih, kata si kakek. Ih, kata yang lain. Celaka, dia harus dibinasakan. Mari kita serbu, jangan sampai dia lolos dan merebus anak-anak kita. Seru seorang laki-laki tinggi besar yang ingat akan dua orang anaknya yang gemuk-gemuk. Betul, hayo serbu, cari senjata, panggil Lo Suhu di kelenteng, minta jimat. Ramailah kini para penduduk dusun itu dan sebentar saja mereka semua, termasuk seorang wesio tua kurus berpakaian butut, berdiri di depan kedai dengan segala macam senjata di tangan. Ada yang membawa golok penyembelih babi, ada yang membawa palang pintu, cangkul, linggis, dan sebagainya. Bahkan beberapa orang wanita yang cukup pemberani, karena mendengar bahwa setan itu setan betina, ikut pula datang membawa pisau dapur atau besi pengorek api. Mereka bersemangat untuk menangkap siluman, akan tetapi juga ngeri dan takut karena mendengar penuturan tukang kedai betapa siluman rase itu pandai terbang menghilang. Dipimpin oleh tukang kedai yang diikuti kakek yang mengenal siluman dan wesio yang dianggap suci serta ditakuti siluman, rombongan penduduk dusun ini memasuki kedai berindap-indap dan tak berani mengeluarkan suara. Bahkan yang nyalinya kecil dan memilih tempat di ujung belakang hampir tak berani bernapas. Di luar pintu dapur, wesio tua sudah mulai kemak-kemik membaca mantra dan doa pengusir setan. Mendengar suara ini semua orang meremang bulu tengkuknya, termasuk si kakek yang mengenal siluman. Kakek ini melirik ke belakang dan melihat betapa semua mata ditujukan kepadanya. Ia menahan napas dan menerobos maju ke pintu sambil membentak. Siluman jahat, kami sudah mengenalmu, kau siluman rase, hayo menyerah kalau tak ingin kami bunuh. Akan tetapi sambil maju ia menarik lengan si wesio karena kakek ini mempunyai keyakinan bahwa selama ia berdampingan dengan pendeta suci, siluman itu tidak akan mampu mengganggunya. Mereka kini masuk ke dalam dapur dan semua mata melongo karena di dalam dapur itu tidak tampak seorang pun manusia. Mana dia? Tanya suara meragu. Si tukang kedai melihat bahaya dalam suara ini, bahaya bahwa semua orang nanti akan mengira dia membohong. Maka ia lalu lari ke jendela, memandang keluar, kemudian kembali menghampiri tahang isi air yang masih mendidih. Lihat, suaranya gemetar, telunjuknya menggigil menuding ke arah air di dalam tahang. Lihat air ini, semua orang memandang. Air itu kehitaman dan mendidih, akan tetapi tidak ada daging manusia seperti yang tadi diceritakan si gendut tukang kedai. Betapapun juga, bukti bahwa benar ada tahang air direbus dengan airnya menghitam, membuat mereka masih percaya bahwa di dalam dapur ini tadi ada siluman rase. Tentu ia menghilang, membawa korbannya yang sudah matang untuk dimakan dalam goa, kata si tukang kedai. Omitohut, memang ada hawa busuk ditinggalkan di kamar ini, Pinceng harus membuat sembahyangan malam ini, harap saudara sekalian sudi mengumpulkan perbekalan dan keperluan sembahyang, kata si wesio. Terdengar semua orang mengeluarkan keluhan perlahan karena ucapan wesio ini berarti bahwa mereka harus mengeluarkan sebagian milik mereka yang tidak banyak, menambah beban hidup mereka yang sudah berat. Akan tetapi mereka tidak berani membantah pada saat itu karena ketika mereka mencium-cium dengan hidung, memang tercium bau yang tidak enak, tanda bahwa ucapan wesio itu benar. Dan keluarlah mereka perlahan-lahan, termasuk dia yang cepat-cepat menyelinap pergi agar tidak ketahuan rahasianya bahwa saking takutnya, ia sampai menjadi mulas secara mendadak dan tak tertahankan lagi mencret di dalam celana. Dialah pencipta bau siluman. Siang Mosin Ni berhasil melarikan diri ketika orang-orang Beng Kau menyerbu markas Bou Le Kausu di Kau Likungsan. Wanita ini memang licik dan cerdik. Dengan meminjam tangan Bou Le Kausu dan orang hesi-hesia, ia berhasil membinasakan ketua Bengkau dan juga Kambusin bersama istrinya dan banyak tokoh Bengkau lainnya. Kemudian, melihat keadaan bahaya, mana ia mau bersetia kawan kepada Bou Le Kausu si wesio tua itu. Apalagi ia ingin sekali membawa lari Hanki untuk menyempurnakan ilmunya yang baru, menyedot hawa murni dan darah bocah ini. Maka tanpa mempedulikan nasib sahabatnya itu, ia mendahului lari sambil memondong tubuh Hanki, melarikan diri melalui belakang gunung. Sebagai seorang yang berpengalaman, ia maklum bahwa Kau Bian Cincin dan orang-orang Bengkau lainnya tentu akan mencarinya dalam usaha mereka merampas kembali Hanki, cucu ketua Bengkau. Maka ia tidak mau berhenti dan terus melakukan perjalanan melalui sungai yang Cekiang dan sampai di kaki gunung Taliangsan ia mendarat,
lalu membawa anak itu ke puncak Taliangsan di mana ia membuat pondok bambu dalam sebuah hutan penuh bunga. Tempat ini sunyi dan indah, membuat ia merasa aman. Tak mungkin ada orang bengkau yang akan menduga bahwa dia bersembunyi di puncak Taliangsan. Kalau ia sudah menyempurnakan ilmu Hun Beng Tuhoat dengan mengorbankan nyawa Han Qi, baru ia akan turun gunung dan hendak ia lihat siapa orangnya yang akan mampu melawannya lagi. Han Qi biarpun masih kecil maklum akan bahaya maut yang mengancam dirinya. Akan tetapi anak ini tidak pernah menangis dan selalu membangkang tidak sudi menurut perintah Siang Mo Sini. Disuruh makan ia tidak mau, diajak bicara ia memaki-maki dan setiap kali ia dibebaskan dari totokan, ia lalu mengamuk dan berusaha melawan mati-matian. Siang Mo Sini adalah seorang yang semenjak muda berkecimpung dalam dunia persilatan. Menyaksikan sikap anak kecil ini, ia merasa amat kagum di dalam hatinya. Kagum akan ketabahan yang luar biasa, akan kekerasan hati dan akan daya tahan anak ini. Akan tetapi di samping rasa kagumnya, ia pun merasa jengkel. "Kau makanlah, apa kau ingin mati kelaparan?" bentaknya sambil menyodorkan makanan yang sudah ia campur obat karena selama beberapa pekan dalam perjalanan, tubuh anak ini menjadi agak kurus. "Tidak sudi, kau makanlah sendiri." Iblis betina tak tahu malu. Han Qi menjawab sambil memandang dengan mata melotot. Sesudah begitu, mau tak mau terpaksa Siang Mo Sini memaksa anak itu menelan makanan dengan menotok leher, membuat Han Qi kehilangan tenaga sehingga mudah saja mulutnya dibuka dan makanan dijejalkan masuk melalui kerongkongannya. Anak ini hanya bisa memandang penuh kemarahan. Pagi hari itu Siang Mo Sini tampak gembira di dalam pondok. Han Qi rebah miring di atas dipan. Sinar matahari pagi menyorot masuk melalui jendela pondok yang terbuka lebar. Pagi yang cerah, akan tetapi bukan ini yang membuat wajah Siang Mo Sini berseri. Ia gembira melihat Han Qi sekarang tampak sehat dan segar dan pagi ini ia mengambil keputusan untuk memulai dengan Ikin Huan Jue, menyedot darah dan sungsum Han Qi untuk penyempurnaan ilmunya yang mukjizat, yaitu ilmu Hun Beng Tuhoat. Sambil bersenandung kecil seperti seorang dara remaja yang bahagia, iblis betina ini mempersiapkan jarumnya yang panjang, kemudian dengan sinar mata penuh nafsu binatang, ia mulai menanggalkan pakaian Han Qi. Tubuh anak ini sungguh mengagumkan, kulitnya putih bersih dan di bawah kulit, penuh daging yang gempal dan padat. Warna kemerahan membuktikan akan kesehatan yang amat baik sehingga Siang Mo Sini menjadi ngilar dibuatnya. Biarpun matanya melotot penuh perlawanan, namun Han Qi yang ditotok itu tidak mampu bergerak, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Ada juga rasa takut dan ngeri menyerang hati anak ini, namun sungguh luar biasa, anak ini dapat mengatasinya dan sama sekali tidak tampak sinar takut di wajahnya. Han Qi rebah telentang, matanya bersinar-sinar penuh api menatap wajah wanita itu. Kembali Siang Mo Sini menjadi amat kagum. Anak ini memang hebat bukan main, memiliki ketabahan yang luar biasa. Teringatlah ia akan ayah anak ini, Kambusin, yang juga amat tabah dan betapapun dahulu ia pernah menyiksanya. Kambusin sama sekali tidak pernah mau menyerah, tidak mau menurutkan keinginannya. Bahkan ia dahulu menggantungkan tubuh Kambusin di dahan pohon, membiarkan tubuhnya dikeroyok dan digigiti semut, namun tetap saja laki-laki gagah ini tidak mau menyerah sehingga akhirnya ia terpaksa menggunakan obat bius dan perangsang yang merampas ingatan Kambusin. Dan sekarang, anak ini memperlihatkan ketabahan dan sikap pantang menyerah yang hebatnya melebihi ayahnya. Teringat akan ayah anak ini, makin menggelora nafsu iblis di tubuh Siang Mo Sini. Pandang matanya yang penuh nafsu itu menjadi haus dan perlahan ia membalikkan tubuh Han Qi menelungkup di atas dipan. Jari-jari tangan kirinya yang panjang-panjang meraba punggung di bawah tengkuk, kemudian tangan kanannya menusukkan jarum panjang ke dalam punggung Han Qi. Han Qi yang tak dapat bergerak itu dapat merasa nyeri dan perih di punggungnya, namun ketika ia mengerahkan tenaga untuk melawan, tenaganya tak dapat disalurkan. Anak ini lalu meramkan mata dan mengumpulkan semua semangat, berusaha mengerahkan tenaga yang berkumpul di dalam pusarnya. Ia merasa betapa di dalam pusarnya terjadi pertentangan antara panas dan dingin yang amat hebat, demikian hebatnya rasa nyeri dalam pusar, kadang-kadang seperti terbakar dan kadang-kadang seperti membeku, sehingga ia tidak merasakan lagi tusukan pada punggungnya. Siang Mo Sini sudah duduk bersila di dekat Han Qi. Jarum sudah ia tusukkan sampai menembus tulang punggung. Wajahnya berkilat saking girang dan dikuasai nafsu. Ia lalu menahan napas dan menekan gelora nafsunya, menenteramkan hati dan mengendorkan semua tenaga.
Dalam melakukan Ikin Hoan Jue ini ia harus mengosongkan diri dan karena inilah maka ia sengaja menjejalkan obat yang sifatnya panas yang sesuai dengan keadaan dirinya sewaktu kosong sehingga tidak ada bahaya terhadap tubuh bagian dalamnya yang kosong dan tidak terlindung hawa sakti. Darah dan sumsum yang akan disedotnya itulah yang akan menjadi bahan bakar bagi penyempurnaan ilmunya Hun Beng Tu Hoat yang sedang dilatihnya, dan kalau ia berhasil, ia akan mampu melawan orang sakti manapun juga di dunia ini. Setelah keadaan dirinya sudah kosong benar, Siang Mo Sin Ni lalu menundukkan tubuhnya ke depan, mulutnya menggigit ujung jarum yang menancap di punggung Han Qi lalu menghisap. Hawa di dalam pusar Han Qi bergulung-gulung antara hawa panas dan dingin. Hawa panas luar biasa adalah akibat obat-obat Siang Mo Sin Ni yang dijejalkan kepadanya, sedangkan hawa dingin adalah akibat obat minuman Bou Le Kausu yang diminumnya di dalam kamar Bou Le Kausu. Sejak kecil anak ini memang sudah digembleng ayah bundanya dan telah memiliki dasar penggunaan hawa sakti di dalam tubuh. Biarpun ia belum dapat memelihara dan menghimpun hawa sakti, namun ia tahu bagaimana cara menghimpunnya. Kini merasa betapa pusarnya bergerak-gerak dan di dalamnya bergulung-gulung hawa yang amat kuat, anak ini tidak mempedulikan lagi punggungnya dan tidak mempedulikan apa yang akan terjadi kepadanya, melainkan mencurahkan seluruh perhatiannya ke pusar dan berusaha mengerahkan tenaga untuk menguasai hawa yang bergulung-gulung itu. Bagaikan seorang penghisap madat, Siang Mo Sin Ni menghisap jarum panjang itu. Terasa segar dan manis darah yang memasuki mulutnya. Ia menyedot makin kuat dan jeritan ngeri keluar dari dadanya, wajahnya menjadi pucat dan matanya terbelalak. Ia begitu kaget sehingga tanpa disadari lagi ia sudah menarik mukanya ke belakang sehingga jarum yang digigit pada ujungnya itu ikut terarik keluar dari punggung Han Qi. Anak itu sendiri tiba-tiba dapat bergerak meloncat bangun, mukanya merah seperti dibakar, akan tetapi tubuh bagian bawah menggigil kedinginan. Seperti seorang yang mabok Han Qi memandang ke depan, melihat betapa Siang Mo Sin Ni duduk bersila dengan mata meram, muka pucat, tubuh bergoyang-goyang dan napas terengah-engah. Ketika melihat jarum panjang menggeletak di atas dipan, depan kaki Siang Mo Sin Ni yang bersila. Han Qi menjadi kalap. Ia menyambar jarum panjang itu lalu dengan gerakan penuh kebencian ia menusukkan jarum itu ke dada Siang Mo Sin Ni. Bles! Jarum panjang itu amblas menembus dada langsung menusuk dan menembus jantung. Siang Mo Sin Ni terbelalak kaget mengeluarkan jerit melengking tinggi, tangan kirinya bergerak menghantam ke arah dada Han Qi. Krak! Tubuh anak itu terpental jauh, terbanting dalam keadaan pingsan dan beberapa tulang iganya patah-patah. Namun Siang Mo Sin Ni sekarang sudah berkelojotan. Betapapun sakti dan kuatnya, namun jarum panjang yang menembus jantungnya itu membuat ia tidak dapat menahan lagi. Dari lehernya keluar jeritan-jeritan melengking mengerikan, ia terguling dari atas dipan, berkelejotan, menjambak-jambak rambutnya, kemudian menggeliat-geliat dan akhirnya dia tak bergerak lagi. Siang Mo Sin Ni yang dahulu terkenal sebagai seorang di antara 6 iblis, tewas di tangan seorang anak kecil berusia 11 tahun. Apakah yang telah terjadi? Ternyata ketika Siang Mo Sin Ni melakukan penyedotan, bukan hanya darah dan sumsum yang disedotnya, melainkan juga hawa yang bergelombang di tubuh anak itu. Dan hawa itu bukan hanya hawa panas yang amat dibutuhkan Siang Mo Sin Ni, melainkan bercampur dengan hawa dingin yang amat kuat. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh Siang Mo Sin Ni yang sedang dimabok nafsu sehingga ia yang sedang dalam keadaan kosong, itu sekaligus terpukul hebat oleh hawa dingin yang menyerang dalam tubuhnya. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, reaksi pertama dari tubuhnya tentu saja serentak bangkit dengan pengerahan sinkang dan menolak atau melawan hawa dingin ini. Dan inilah kekeliruannya yang dilakukan dalam keadaan tak sadar. Kalau ia tidak melawan ia hanya akan luka ringan oleh hawa dingin ini yang biarpun kuat. Namun tidak ada pendorongnya, mengingat Han Qi belum pandai menggunakan hawa ini dan dalam keadaan tertotok pula. Akan tetapi begitu ia melawan, ia yang tadi dalam keadaan kosong terpukul oleh pengerahan tenaganya sendiri membuat ia pening dan hampir pingsan. Bukan itu saja akibatnya, bahkan pengerahan hawa saktinya itu melalui jarum menjalar ke dalam tubuh Han Qi dan seakan-akan merupakan bantuan yang tak disangka-sangka oleh anak ini. Han Qi sedang berusaha mengerahkan tenaga untuk menguasai peperangan hawa di dalam pusar. Kini tiba-tiba hawa panas memasuki tubuhnya dan tenaga ini amat kuat sehingga mendadak menerobos jalan darahnya, melenyapkan pengaruh totokan dan membuatnya dapat bergerak lagi. Akan tetapi, pengaruh dua hawa yang berlainan tadi masih membuat ia pening dan seperti mabok. Betapapun juga, karena dia masih kanak-kanak dan berdarah bersih,
Ia lebih dulu sadar daripada Xiang Moxinmi dan anak kecil ini berhasil membunuh musuh besarnya dengan jarum si iblis betina itu sendiri. Namun karena Xiang Moxinmi lihai luar biasa, biarpun jantungnya sudah tertembus jarum, pukulan jari-jari tangannya masih mampu mematahkan beberapa tulang iga anak itu.